Yeah, 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 yeah. Because I'm happy. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian tiap malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kepada kita dengan berbagai macam limpahan nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah kita dapat kembali bertemu dalam rangka pengajian rutin kita, dan tentunya kita berharap semoga kehadiran kita di tempat ini senantiasa diberikan cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebab diturunkannya ampunan Allah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian amal soleh kita yang juga nantinya akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya datang agak terlambat ya. Mestinya jam berapa? Jam 8 mestinya. Jam 8 mestinya ya. Jadi saya pulang mandi dulu sehingga agak telat ya. Baik, saya mohon maaf. Jamaah rahimakumullah. Malam hari ini kita akan membahas hadis arba'in yang ke-8 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Hadis ke-8 ini membahas tentang dakwah Islam ya. Tentang bagaimana umat Islam menyebarkan dakwatul Islam untuk tegaknya li'ila kalimatillah, begitu ya. Nah, tentunya dengan cara-cara yang sangat ahsan, cara-cara yang sangat baik ya. Untuk lebih jelasnya kita baca dulu hadis ke-8 ini. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata
wa yu'tuz zakata fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Ini rawahul Bukhari. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintah untuk memerangi manusia, ya, hatta yashhadu alla ilaha illallah, ya, hingga mereka bersaksi atau bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, ya. Kemudian wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, ya. Dia menegakkan salat, menunaikan zakat, ya. Fa iza fa'alu zalika asamu minni, dan jika mereka telah melakukan ini, katanya, mereka terjaga dariku, ya, dima'ahum, darahnya, wa amwalahum, harta mereka atau hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan atas Allah lah perhitungan mereka. Nah, syarah hadis ini menjelaskan bahwa ini salah satu metode di dalam dakwah Islam, menyebarkan agama Islam. Jadi kalau dalam hadis ini, umirtu an uqatila, saya diperintahkan begitu untuk memerangi manusia. Jadi mau nyebarin Islam itu kalau dalam hadis ini adalah dengan cara berperang, gitu, ya. Nah, tetapi kalau kita lihat ketika Islam itu baru tumbuh, baru berkembang, bukan ini salah satu atau satu-satunya metode untuk berdakwah, ya. Nah, tetapi ada metode-metode yang lainnya, gitu loh. Jadi ini bukan satu-satunya, ya. Kalau di sini dijelaskan bahwa, ya, sejarah awal Islamnya itu yang pertama kali bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah agar Islam itu bisa diterima di masyarakat, bisa diterima di halayak ramai begitu oleh siapapun. Maka dakwah itu dengan hikmah, dengan bijaksana, kan begitu, iya kan? Jadi bukan perang dulu, bukan. Dengan hikmah dan kemudian nasihat-nasihat yang baik, begitu, ya. Jadi kalau dengan hikmah itu, dengan bijaksana, ketika Rasulullah, ya, disakiti tetapi beliau berbalik dengan senyuman, begitu. Jadi disakiti beliau tidak marah, tetapi bagaimana sebijak mungkin orang yang menyakiti beliau itu, ya, merasa tidak dibalikkan untuk disakiti, tetapi malah diberikan senyuman, diberikan sesuatu yang memang menampakkan akhlakul karimah yang baik, begitu, ya. Jadi enggak frontal, gitu. Kemudian ketika beliau ingin memberikan nasihat, ya, dengan nasihat-nasihat yang baik, kalaupun dia menolak, tentunya Rasulullah tetap bersabar. Jadi tidak dipaksa-paksa,
gitu ya, tidak dipaksa-paksa. Nah, mungkin ketika umirtu an uqatilan nas ini, kalau umat Islam ketika berdakwah diperangi atau diganggu, makanya dia sifatnya membela diri, baru terjadi uqatilan nas, begitu, harus berperang. Tapi kalau masih ada cara-cara yang lebih ahsan, itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya di dalam Al-Quran juga kan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu kan ada ayat di dalam surat Al-Baqarah itu di 256, la ikraha fiddin, kan begitu, ya kan? Bahwa tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, ya kan? Fiddin, tidak ada paksaan masuk agama Islam. Qad tabayyana rusyd minal ghayy, begitu ya. Sesungguhnya telah jelas mana jalan yang rusdi, ya, jalan yang benar, jalan yang memberikan bimbingan, jalan yang petunjuk, ar-rusdi, begitu, dan mana jalan yang al-ghayy, mana jalan yang sesat. Tuh. Jadi yang pertama, mengapa ya kita katakan bahwa ya, uqatilan nas itu bukan satu-satunya metode di dalam dakwah Islam. Karena ada dalil yang mengatakan la ikraha fiddin. Jadi enggak ada tuh paksa-paksaan untuk memasuki agama Islam. Karena sudah jelas mana yang benar, mana yang sesat. Nah, tinggal dia bagaimana ya, berpikir, kan begitu. Itu dalil yang pertama. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an, gitu ya. Dan jikalau Tuhanmu, walau syaa rabbuka, jika Tuhanmu ya menghendaki. Nah, di sini dikatakan walau syaa rabbuka, jika Tuhanmu menghendaki, ya, la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Tuh enggak tanggung-tanggung itu, kulluhum jami'an lagi, begitu. Ya. Jika Tuhanmu menghendaki, tentulah kata Allah Subhanahu wa taala, beriman semua orang di muka bumi ini. Kalau Allah menghendaki semuanya beriman, ini gampang, gitu loh. Ya, enggak susah, wong Allah yang ciptain, gampang aja, gitu. Ya. Nah, kemudian dalam ayat lanjutannya, afa anta tukrihun nas, ya, maka apakah kamu hendak memaksa manusia hatta yakunu mu'minina, tuh, memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya. Jadi emang nggak bisa dipaksa-paksa, ya, nggak bisa dipaksa-paksa. Mengapa tidak bisa dipaksa-paksa? Memang yang namanya hidayah itu bukan milik Rasulullah, bukan milik kita sebagai dai, bukan milik kita sebagai juga orang beriman yang memang diperintahkan tiap-tiap orang beriman itu berdakwah. Tetapi ini milik Allah. Tuh. Nah, kita tugasnya ngapain? Nyampein doang. Ngasih tahu. Selebihnya terserah mereka, gitu. Ya. Jadi kalau kita sudah menyampaikan, lepas tanggung jawab kita. Tuh. Sama seperti misalnya lingkungan kita ini tidak baik, banyak maksiat, wajib kita kasih tahu. Permasalahan dia mau terima atau tidak, urusan dia. Yang penting kita sudah terbebas dari yang namanya menginformasikan kebaikan. Gitu.
Kalau dipaksa-paksa berantem urusannya jadi berabe, ya. Jangan dah gitu. Ya, emang ada ayatnya, ada dalilnya begitu, ya. Yang pertama la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghai, sudah jelas itu. Nah, yang kedua walau syaa ya rabbuka la amana ya man fil ardi kulluhum jami'a, begitu. Ya, ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu dijelaskan di dalam syarah ya hadis arba'in ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan tadi itu hikmah wal mau'izatil hasanah ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi disuruh Rasulullah untuk menyampaikan risalahnya itu dengan cara yang sangat bijaksana ya, dengan hikmah begitu ya. Kemudian dengan pelajaran-pelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang baik, contoh-contoh yang baik begitu. Ya, tidak frontal. Ya. Kemudian ketika mereka membantah, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Disuruh juga bantahlah mereka dengan cara yang ahsan. Tuh, enggak ada dalam Islam ya. Ketika kita berbantah-bantahan, saling berdebat begitu, kita marah, enggak boleh. Disuruh wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika terjadi bantah-bantahan begitu, dia enggak mau, ya kan? Dia menentang begitu, dalil dan seterusnya, ya kita bersabar aja. Kita menyatakan kita benar, dia benar juga kan begitu. Ya. Nah, misalnya terjadi ya jidal begitu, saling berdebat, maka kita pada posisi yang tentunya lebih bersabar gitu ya. Lebih ahsan, jangan marah-marah. Ya. Nah, lihat tuh kalau jago debat si siapa Ahmad Didat, ya kan? Wah, hebat tuh. Jadi banyak pastor-pastor yang masuk Islam gitu ya, karena emang mereka jagonya itu gitu, Ahmad Didat itu. Nah, kemudian dalil yang keempatnya, fazakir innama anta muzakir. Ini juga mengingatkan kepada kita, maka berilah peringatan. Fazakir, makanya tadi wajib kan, ketika ada kemungkaran, ketika ada kemaksiatan, fazakir, boleh diberi peringatan, dikasih tahu begitu. Ini tidak baik. Ya. Ini dilarang. Ini batil, kasih tahu boleh. Ya. Nah, ketika dikasih tahu, diperingatkan, innama anta muzakir. Kalau dalam hal ini hitobnya kepada Rasulullah. Ya, innama anta muzakir, karena sesungguhnya kamu munya di sini adalah Rasulullah, ya, hanyalah orang yang memberi peringatan. Tuh, Rasulullah sendiri diingatkan oleh Allah bahwa ketika diperintahkan untuk memberi peringatan, kasih tahu ini paganisme salah, bukan Tuhan yang benar. Allah lah Tuhan yang benar misalnya, ya kan? Tetapi tidak bisa tuh sekali lagi dipaksa-paksa, diintimidasi, ditekan dan seterusnya gitu, nggak bisa. Nah, mengapa Allah ingatkan innama anta muzakir? Ya, nah, sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaytirin. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Tuh. Jadi memang kita nggak punya kuasa apa-apa. Mau neken juga susah. Yang punya hidayah Allah. Tuh, yang penting kita sudah kasih tahu dah. Jadi upaya kita hanya sebatas fazakir, memberi peringatan, fa'lam, memberi pemahaman begitu ya. Selebihnya kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Nah, kemudian ketika melihat hadis di atas tadi, ketika umirtu an uqatilan nas an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar
Rasulullah. Nah, ini dijelaskan dalam syarah hadis Arba'in bahwa hadis ini mengajarkan dua tujuan utama dakwah Islam. Jadi ketika tadi metodenya di sini yang diingatkan adalah uqatilah, begitu ya, perang. Nah, tetapi supaya jangan nanti umat Islam salah kaprah, ternyata Islam itu ditegakkan dengan berperang. Nah, diungkapkan tentang dakwah Rasulullah dengan metode yang lain tadi, gitu loh. Ya, dengan hikmah, dengan kata-kata yang baik, ya, dengan apalagi pelajaran-pelajaran yang baik, begitu, dan seterusnya. Ya, nah kemudian sasaran dakwah itu sendiri, ya, ketika Islam diinformasikan, maka yang pertama itu adalah tujuannya bagaimana supaya orang atau manusia meyakini, ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, gitu. Jadi diluruskan akidahnya. Dilurusin akidah, ya. Nah, kalau sudah akidahnya kena, benar, lurus, begitu, percaya kepada Allah, yang kedua adalah syariahnya. Syariahnya ditandai dengan apa? Yaitu wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Tuh. Makanya orang kalau sudah beriman, wujudnya, aplikasinya adalah dia melaksanakan syariat Allah. Itu kudu, begitu. Atau itu harus, gitu. Kalau tidak, nah berarti akidahnya masih melenceng. Akidahnya masih belum bagus, belum sempurna. Tuh. Ya. Nah, di situ jadi tujuan dakwah itu adalah bagaimana, ya, agar manusia ini diluruskan akidahnya untuk meyakini bahwa Allah sebagai Rabb, dan yang kedua adalah sasarannya syariah. Ketika sudah dia percaya Allah sebagai Rabb, maka dia harus wujudkan dengan ibadah, itu yang namanya sholat, dan kemudian di sini dijelaskan menunaikan atau membayar zakat, ya. Nah, ini makna hadis yang berbunyi wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Nah, kemudian juga hadis ini menegaskan tentang keterjagaan, kehormatan, dan hak seorang yang sudah bersahadat. Nah, kalau sudah bersahadat, ya, itu menjadi tanggung jawab umat Islam. Makanya al-muslim akhul muslim. Kalau dia sudah bersaudara, saudaranya misalnya disakiti oleh orang lain, maka sakitlah semuanya. Tuh. Jadi terjaga, darahnya terjaga, hartanya juga terjaga dari kaum muslimin. Dan dia dilindungi. Ketika umat Islam dimusuhi, diperangi, dia berhak untuk memberikan perlindungan. Tuh, ya, makanya yang ketiga itu maknanya begitu. Ya. Nah, kemudian hadis ini juga memuat bukti kewibawaan Islam. Ya, nah, di samping sebagai agama yang mencintai perdamaian, begitu. Jadi kalau umat Islam ini sudah menyatu, nah itu kan kal jasadil wahid, kal bunyan, begitu ya. Nah, jadi semuanya itu bisa saling melindungi, bisa saling menjaga sehingga kuat posisinya. Enggak bercerai-berai. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Tapi kalau sekarang ini umat Islam bercerai-berai. Tangga kita satu Muhammadiyah misalnya, satu NU. Kurut enggak pas aja ini jadi berantem. Nah, ini yang susah sekarang itu. Ya. Padahal kalau dia sudah bersahadat, ya, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'annya sama, begitu ya. Cuman puruknya doang yang jadi masalah. Kadang-kadang berseberangan sedikit saja jadi bermusuhan. Ini yang saya nggak habis pikir, begitu. Padahal di sini dikatakan bahwa darahnya itu dima'uhum wa amwaluhum
itu dijagain. Wasommu begitu. Coba kalau dibaca hadis ini, insya Allah nanti dia akan berhidup berdampingan dengan damai, saling membela, saling membantu begitu. Ya. Nah, karena mengapa? Karena memang kebanyakan umat Islam sekarang ini jumlahnya banyak, cuman ilmunya pada nggak ada. Ditampilin yang benar kabur, ditampilin yang salah pada datang. Tuh, bingung saya jadinya. Ya. Makanya umat Islam yang benar-benar bela umat Islam ditinggalkan sekarang. Coba bikin partai yang benar-benar Islami, orang ogah. Iya kan? Iya, pada ogah. Kenapa? Orang malas melaksanakan kebenaran. Menegakkan kebenaran malas. Coba sekali-kali bikin partai Jabal Sejahtera. Wah, banyak itu. Ya kan? Sekarang begitu udah. Yang benar itu ditinggalkan sekarang. Yang salah malah dikerubutin. Itu yang terjadi. Nah, makanya sekarang itu serba terbalik zamannya, ya. Nah, makanya kalau umat Islam berada pada lingkungan taklim, ya insya Allah mereka akan mengerti dan kemudian makin bagus wawasannya, makin bagus keagamaannya, maka semakin dia bisa bertoleransi, semakin dia bisa menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam itu sendiri, begitu. Ya. Tapi karena memang ketika mereka tidak begitu memahami, akhirnya hancurlah umat Islam, ya. Banyak tetapi tidak berkualitas, gitu. Nah, ini yang seremnya, ya. Mungkin itu. Kemudian di ayat terakhir, ya, di surat Asy-Syura ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallahi innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, ya. Kemudian maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Innahu la yuhibbuz zalimin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Artinya bahwa terkait dengan hadis di atas, ya, maka kita disuruh untuk berdakwah dengan baik, memberikan contoh yang baik, ya, mengajak orang, menyeru untuk berbuat yang baik, ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik begitu. Nah, kemudian, ya, ketika memang kita sudah berdakwah, berusaha semaksimal mungkin, ya, ketika ada kesalahan-kesalahan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf, ya. Dan ketika kita berbuat baik, Allah begitu senang, ya. Tapi sebaliknya, ketika kita berbuat sesuatu yang tidak baik, ingatlah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kezaliman, ya. Nah, walhasil inti dari hadis ke-8 ini, ya, nah, ini merupakan satu bentuk perintah dari Rasulullah SAW bagaimana menegakkan Islam, ya, selamanya di muka bumi, ya. Minimal dia terdakwahi buat diri kita dan keluarga kita yang dekatnya itu. Kalau masing-masing individu, ya, berdakwah untuk dirinya dan keluarganya, saya rasa Islam akan tumbuh di masing-masing rumah dengan baik. Kalau sudah masing-masing tumbuh di rumahnya baik begitu, insya Allah akan menjadi milieu yang baik. Kalau sudah milieunya baik, wah, indah semua, begitu, ya. Ini yang diharapkan. Nah, jadi hadis ini bagaimana supaya, ya, masing-masing kita memiliki dakwah buat diri kita dan kemudian menumbuhkan Islam, ya, menegakkan syariat Islam dalam diri kita dan keluarga kita. Dengan demikian insya Allah nantinya Islam akan kembali menemui suatu kejayaan dalam kehidupan dunia ini. Ini dulu mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.